Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaki Fitroni, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dalam rangka Fasko Podcast dengan tema Fikih Lingkungan. Bidang lingkungan hidup Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menginisiasi program Satu Kader Satu Pohon dengan harapan setiap kader pemuda Muhammadiyah menanam satu pohon di lingkungan masing-masing. Bisa di pekarangan rumah, pinggir jalan depan rumah, atau lahan-lahan kritis yang ada di lingkungan sekitar kita. Dapat kita bayangkan berapa jumlah pohon yang ditanam jika setiap kader pemuda Muhammadiyah menanam satu pohon sebagai sumbangsih dalam pelestarian lingkungan. Di podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang fikih lingkungan, ya. Bagaimana kita melestarikan lingkungan jika ditinjau dari sudut pandang agama, ya. Bersama Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Mas Ahmad Sobrun Jamil, ya, kita panggil Mas saja karena kita sama-sama pemuda Muhammadiyahnya, sama-sama masih muda juga, yang juga Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimana kabarnya Mas Jamil? Alhamdulillah baik-baik, Mas Zaki. Ya, senang sekali diundang di podcast yang diinisiasi bidang lingkungan hidup dan Fatsko Production, ya, di Kota Batu yang dingin ini. Makanya saya pakai ini karena dingin, ya, dan pakai jaket ini. Karena dingin. Tapi karena Mas Zaki ini asli Batu, maka bajunya memang biasa-biasa saja kan. Baik-baik Mas Zaki. Gimana kabarnya Mas Zaki? Alhamdulillah baik Mas Sobrun. Oke. Nah, sebenarnya mungkin kita bahas di awal dulu, ya. Sebenarnya apa sih fikih lingkungan itu? Mungkin Mas Sobrun bisa menjelaskan sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sengaja saya membuat pembukaan dulu dengan sebagaimana ceramah, ya Mas Zaki, karena bidang dakwah itu protapnya demikian. Siap. Kemudian yang kedua juga mungkin karena kita ingin betul-betul bisa mengintegrasikan berbagai lini atau sektor di bidang gerak dakwahnya Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah ini dengan dengan semangat dakwah, ya, dengan semangat dakwah. Nah, kenapa kita bicara tentang fikih lingkungan gitu, ya? Atau apa sih sebenarnya kaitannya fikih dengan lingkungan gitu, ya? Fikih sendiri itu kan sebenarnya satu disiplin dalam Islam, ya, disiplin ilmu dalam Islam yang terkait dengan bagaimana membuat produk hukum dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncul produk hukum yang berupa wajib, sunnah, mubah, kemudian haram, halal dan lain sebagainya. Nah, kemudian kaitannya ilmu fikih ini dengan ilmu yang akan kita dalami di berbagai hal, itu sebenarnya adalah untuk mengupayakan agar masing-masing kita itu betul-betul menjiwai ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas, itu landasannya jelas. Landasannya tentu saja adalah untuk ibadah. Makanya di awal tadi saya sampaikan sebuah ayat Al-Quran yang terkait dengan bagaimana kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya diminta untuk betul-betul menggunakan akal pikiran kita, ya, dalam rangka mengenali tanda-tanda kekuasaan Allah termasuk di lingkungan yang ada yang kita hidup di dalamnya ini. Makanya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana lingkungan ini diciptakan, bagaimana gunung-gunung tinggi, bagaimana hutan-hutan begitu subur, bagaimana oksigen bisa menjadikan manusia bernapas, kemudian bagaimana jika itu berkurang dan lain sebagainya, itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah.
agar kita menjadi ulul albab. Jadi orang-orang yang betul-betul menggunakan akal sehatnya. Ya, kemudian mereka terkait dengan itu juga penting bagi kita bersama dalam aspek menjiwai berbagai macam kegiatan yang kita lakukan yang diinisiasi oleh tim lingkungan hidup BPPM Jatim yang Mas Zaki komandani ini, menanam satu pohon, ya, gerakan menanam satu kader satu pohon ini sebagai bentuk ibadah. Makanya kita kalau kita linkkan dengan kefahaman dengan agama, artinya dengan fikih itu artinya kefahaman terhadap agama, maka sesungguhnya ketika kita melakukan aktivitas menanam pohon itu tidak hanya sekedar nanam selesai, tapi dimaksudkan juga adalah bahwa nanam ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keren ini. Jadi para kader pemuda Muhammadiyah dimanapun berada, jadi sebenarnya gerakan kita satu kader satu pohon itu kita harus bisa paham juga bagaimana dasarnya dalam agama kita. Nah, yang kedua, Mas Obrun, mengapa kita bicara tentang fikih lingkungan ya? Kemudian seberapa penting isu lingkungan ini sehingga diangkat dalam tema fikih lingkungan? Iya, bagus. Ya, terima kasih Mas Zaki. Jadi, ya saya mungkin sebelum jauh mengarah ke sana supaya juga para pemirsa juga yakin ya dengan apa yang kita jalankan bersama, kita sampaikan dari sisi kompetensi ya. Dari pertama, saya ini sarjana biologi, Mas. Dan pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa biologi. Oh gitu ya? Di Universitas. Wah, keren, ini cocok ya. Ya, kemudian di dalam berbagai macam literatur yang saya tulis atau berbagai jurnal karya tulis yang saya sampaikan, saya ini berada di dalam rumpun ilmu farmasi bahan alam. Ya, makanya di Fakultas Kesehatan gitu ya. Apa seperti herbal gitu? Ya, termasuk demikian. Termasuk juga bagaimana menyemangati bahwa adik-adik kita itu untuk pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kok jadi ketua bidang dakwah begitu ya? Kok jadi ketua bidang dakwah? Ya itu ya karena mungkin saat itu ya teman-teman di Jawa Timur memandang bahwa personal seperti saya ini yang latar belakang akademiknya itu bukan latar akademik agama gitu ya, tapi jadi santri kalong namanya ya, ngaji di sini, ngaji di sana, ngaji di sana. Dan sehingga di tahun 2009 saya itu disodori disodori formulir dan setengah dipaksa untuk masuk dalam Korps Mubalek Muhammadiyah. Jadi karena apa ya? Ya mungkin ya karena para pengurus CMM ketika itu melihat ada potensi dari diri saya. Makanya kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan juga bermanfaat gitu ya. Nah, terkait dengan tadi Mas Zaki menyampaikan terkait dengan kenapa diangkat dalam tema fikih lingkungan gitu ya. Begini Mas Zaki, saat ini kita merasa betul bahwa lingkungan yang kita miliki atau kita berada di dalamnya ini sedang dalam keadaan rusak begitu ya. Ya, sedang mengalami kerusakan yang dalam isu global ini disebut dengan salah satunya adalah global warming, Mas. Global warming atau pemanasan global. Kita rasakan sendiri aja di Kota Batu, kalau dulu kita mesti jaketan kan, pagi-pagi berangkat sekolah mesti jaketan. Di Kota Malang juga demikian. Kalau saya berangkat ke Kota Batu, di depan kampus UMM yang ada gapuranya kabupaten, itu mesti langsung cas gitu ya. Tapi kita rasakan sekarang nggak terasa sama sekali dinginnya itu. Itu karena ya tidak bisa kita pungkiri karena efek global warming yang salah satu bentuk kerusakan lingkungan karena residu karbon dioksida terlalu banyak, kemudian yang nyerap ini kurang karena hutan-hutan pada mulai habis gitu ya. Laju deforestasi atau laju penggundulan hutan yang terjadi di daerah kita ya, di lingkungan kita bahkan secara global itu saja dari tahun ke tahun sangat sangat signifikan gitu ya. Walaupun mungkin di beberapa tahun belakangan ini ada penurunan laju deforestasi Mas Zaki. Deforestasi itu penggundulan hutan gitu ya. Kenapa menurun? Ya
menurut prediksi saya menurunnya karena sudah nggak ada lagi yang mau dideforestasi gitu. Saking Sudah entek habis, ya. iya. Saking entek gitu. Iya, iya. Itu satu Mas ya. Sementara padahal pohon hutan yang ada itu adalah tempat menyimpan cadangan air. Bagaimana kita ketika waktu SMP, SMA kan Ya. mendapatkan pelajaran air di laut menguap jadi awan, awannya kemudian jadi hujan, hujannya kemudian sampai ke pegunungan. Di pegunungan kemudian disimpan dalam tanah di gunung itu. Nah, kenapa bisa disimpan? Karena di situ ada akar-akar pohon. Akar-akar pohon yang kemudian menjadikan tanah itu menyimpan air. Sementara kalau pohon itu habis, maka yang terjadi adalah erosi. Yang terjadi adalah air itu tidak terserap tapi gelondong begitu saja. Oh, mengalir ya, gelondong itu ya. Mengalir begitu saja ke bawah tanpa bisa mengendap atau terserap ke dalam tanah. Dan ini jadi artinya cadangan air akan habis. Cadangan air akan habis. Di sisi yang lain, laju masuknya air laut ke daratan. Istilahnya mungkin kalau nggak salah namanya intrusi. Intrusi air laut ke darat itu jadi lebih cepat. Kenapa? Karena di daratan airnya mulai habis. Maka kenapa kok kemudian semakin lama di pesisir pantai yang punya air awalnya airnya tawar, sekarang sudah mulai payau. Itu kan gitu ya. ya karena intrusi masuknya air laut merembes ke daratan. Sehingga cadangan air tawar juga sudah mulai menipis. Di kita saja, di kota ini ya, di Kota Batu sebagai sumber airnya Jawa Timur lah salah satu ya, sumber berantas itu kan juga kita alami sendiri dari sekian puluh sumber mata air di atas sana, di sumber berantas itu. Sekarang ini mungkin tinggal belasan. Itu bisa di-riset itu. Tinggal belasan. Jadi betapa kita ini menghadapi sebuah ancaman yang begitu besar, yaitu sebuah ancaman yang begitu besar tentang krisis air. Maka tepat sekali ketika pemuda Muhammadiyah menginisiasi dengan satu kader, satu pohon. Sebenarnya tidak hanya sekedar nanamnya begitu, tapi semangat dan spiritnya. Dan munculnya kesadaran bahwa lingkungan ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan minta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Karena kita ini kan dipilih jadi khalifah, ya kan? Jadi pemakmur bumi, dari wakilnya Allah di muka bumi untuk mimpin. Dan semua yang ada di alam ini adalah Allah ciptakan untuk kita, ya kan? Dan diciptakan untuk kita untuk apa? Untuk kita kelola. Bukan sekedar dieksploitasi sampai habis gitu ya. Tapi dikelola sebesar-besarnya adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu Mas. Poin pentingnya kenapa harus semangat tentang fikih itu masuk ke ranah pelestarian lingkungan. Nah, jadi semangatnya bisa biar menyatu. Jadi saya menanam supaya lestari lingkungan sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi sangat keren banget ya. Jadi semoga dengan kita, mungkin teman-teman lihat podcast kita, apa yang disampaikan Mas Jamil itu, teman-teman lebih semangat lagi dalam nanti di tanggal 5 itu mereka menanam satu pohon, satu kader satu pohon ya. Sehingga mereka juga sangat sadar ya, saya menanam pohon ini karena ada dasarnya di agama saya, disebutkan di hadis Nabi, di Al-Quran dan seterusnya. Bahkan gini Mas Zaki, ada sabda Nabi SAW yang betul-betul memberikan kita motivasi terkait dengan menanam itu ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharsan, menanam sebuah pohon, yazra'u zar'an fayakulu minhu thair au insan au bahimah illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang itu menanam sebuah pohon ya, kemudian dari pohon itu ada hewan yang memanfaatkannya ya. Kemudian baik itu burung ya, thair burung, atau insan atau manusia atau hewan ternak yang memanfaatkan tanaman yang kita tanam tadi, kecuali baginya sedekah. Makanya kan ada juga isyarat dari Nabi pakai dalam bentuk hadis bahwa andai kata besok kiamat ya, di tanganmu ada satu biji kurma, maka tanam saja ya. Tanam saja. Kenapa? Karena itu tadi niatnya adalah sedekah. Karena sedekah itu bukan istilahnya sedekah itu kan bukan seperti orang dagang ya, saya sedekah supaya dapat ini. Saya sedekah 5
500.000 supaya nanti dapat Alphard. Itu kan salah kan, niatnya kan begitu salah. Tapi niat sedekah itu lillahi ta'ala, tak tanam, saya nggak akan dapat manfaatnya, tapi Allah yang akan menjadi saksi bahwa saya melakukan sesuatu untuknya. Jadi seperti royalti pahala mungkin ya. Ya Jadi ketika kita nanti mungkin meninggal, pahala itu walaupun kita sudah meninggal, sudah kemudian dimakan burung, dimakan ulat, itu kan pahalanya tetap mengalir ke kita Dan kita juga, kan paham juga ya. Jadi kan Nabi SAW menyampaikan, idza mata bna Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak manusia atau anak Adam itu mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Shadaqah jariyah, au ilman yuntafa'u bi, atau ilmu yang manfaat, au waladin sholihin yad'u lahu. Pertama shadaqah jariyah, 2 ilmu yang manfaat, 3 anak soleh yang selalu doakan. Shadaqah jariyah ini termasuk shadaqah pohon tadi. Kenapa? Karena bagaimana ketika pohon itu tumbuh, buahnya bisa dimanfaatkan, daunnya bisa dimanfaatkan, oksigennya terproduksi, oksigennya dihirup manusia, manusia bisa beraktivitas, Masya Allah, itu baru satu pohonnya. Bagaimana dengan orang yang mengelolanya? Bagaimana dengan yang mengkonservasi hutan lewat kebijakannya? Jadi kita dengan semangat satu pohon itu sebenarnya tidak hanya sekedar untuk kita personal ya, tapi standar minimal itu ya. Tapi sampai ke level para pemimpin pemegang kebijakan. Kalau dia betul-betul komitmen untuk menjaga kelestarian hutan, memberi batas yang jelas, memberi peraturan yang betul-betul amanah gitu tadi ya, rahmatan lil alamin, tidak hanya sekedar yowes itu silakan dieksploitasi habis pindah, cari eksploitasi habis pindah, tidak seperti itu namanya malah justru mendolimi alam gitu ya, yang nanti malah justru dapat kena ayat Allah Subhanahu wa taala, dhaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan ya. Kemudian karena kerusakan itu kemudian muncul bencana nantinya. Dan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, dan akan dirasakan bencana itu agar manusia jadi sadar. Jangan sampai kita menunggu dapat bencana dulu baru kemudian tersadar. Baik level yang paling tinggi dari pemimpin sampai level yang paling bawah. Setidaknya kita sudah melakukan langkah amar ma'ruf nahi mungkar. Siap. Pertanyaan berikutnya Mas Jamil ya. Sebenarnya bagaimana sih seharusnya seorang muslim itu memandang hidup dan berkehidupan di bumi ini menurut perspektif Al-Qur'an ya, sehingga muncul semangat konservasi sebagai bagian dari ibadah ini. Iya. Saya ingin lanjutkan ayat yang tadi sempat saya baca di awal ya Mas. Ini ada di dalam, bisa dicek oleh teman-teman sekalian, para pemirsa, itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Lanjutan dari ayat 190 ya, di 191 itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang begini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang, jadi ulul albab, tadi kita ngomong tentang ulul albab, itu seperti apa kriterianya? Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran, ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa ingat Allah, tafakkur ya. Yang pertama ada yang ingat Allah ya, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, selalu ingat Allah. Dan senantiasa tafakkur, merenung fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, seraya dia merengeng-rengeng ya, artinya dalam dirinya itu betul-betul takjub, benar-benar bergetar gitu ya, hatinya karena sadar dengan kekuasaan Allah, sambil berucap subhanaka, maha suci engkau ya Allah ya. Jadi maha suci engkau ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu terjadi. Wahai Tuhan kami, sungguhnya tidak ada satupun di muka bumi ini yang sia-sia, yang engkau ciptakan dan itu sia-sia, enggak ada. Berarti Allah ciptakan segala macam yang ada di muka bumi ini mesti ada manfaatnya, mesti ada fungsinya. Loh, itu kalau yang merenung ahli biologi nangis Pak. Jadi mukmin ahli biologi, betapa satu pohon itu bisa menjadi satu mata rantai dalam sebuah ekosistem.
satu pohon disinari satu sinar matahari, dia tumbuh jadi besar. Di situ ada konsumen tingkat 1 yang disebut dengan herbivore. Herbivore kemudian dimakan karnivore. Karnivore 1, karnivore 2, omnivore lain macam sampai ke saproba atau organisme yang mengurai. Hilang satu mata rantai, maka ekosistem itu akan hancur. Oh, jadi sebenarnya gitu kalau yang saya tangkap itu hadis Rasul, jadi tidak hanya satu pohon itu dimakan ulat, dimakan oleh karnivor, herbivore herbivore. Tapi ke depannya itu juga masuk ya, masuk ke royal. Jadi seorang mukmin ya, yang memandang sebuah alam dari saya selesaikan dulu tadi ayat dan tadi ya Mas, bahwa dia itu tidak hanya memandang bahwa yang satu item dari ciptaan Allah itu beres dengan sendiri-sendiri, tidak, mesti ada kaitannya. Dan mereka kemudian menyimpulkan bahwa ini semuanya Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada satupun yang engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Betapa engkau maha kuasa untuk menciptakan ini dengan desain yang demikian luar biasa. Dan hadirnya rasa al-khauf ya, rasa takut akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan rasa takut akan nanti disiksa oleh Allah karena gara-gara ingkar dengan nikmat, tidak syukur nikmat, sudah diberi segala macam fasilitas ciptaan Allah untuk kita manusia, kita ingkar nikmat. Makanya disebutkan di dalam Ali Imran 91, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hindarkanlah kami dari siksa neraka-Mu ya Allah, karena lupa nggak bersyukur. Ini ciri-ciri ulul albab. Nah, dari aspek seorang biolog ya Mas, dari aspek seorang biolog itu tadi adalah ayat yang benar-benar dahsyat, luar biasa itu tadi ya. Betapa tadi Mas Zaki juga menyampaikan bahwa ada keterkaitan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Itulah pentingnya kita itu betul-betul berupaya dengan jihad yang sungguh-sungguh menjaga harmonisasi lingkungan. Betapa satu pohon dan lain sebagainya dan lain-lain. Kita membuat rumah, ya kan? Kita membuat jalan, kita membuat segala macam. Itu harus juga memikirkan yang kalau dalam ilmu sekarang namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Betapa ketika kita itu misalkan harus membuka lahan untuk rumah, ya setidaknya disiapkanlah ada ruang terbuka hijau berapa persen kah, agar makhluk yang lain tuh sama-sama bisa hidup di situ. Jadi seperti itu kira-kira Mas Zaki. Baiklah Mas Jamil, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kira-kira ada nggak contoh dari Rasulullah SAW ya tentang perhatian Islam ya, terhadap pelestarian lingkungan? Iya Mas Zaki. Jadi menarik ini pertanyaan Mas Zaki tentang contoh dari Rasulullah SAW itu ya. Jadi Rasulullah itu begitu perhatian terhadap berkasih sayang ya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan Nabi menyampaikan begini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Itu satu. Jadi ini satu kan hadis itu ada qaul, ada fi'il, ada takrir gitu ya. Kalau sunnah itu kalau lengkap itu kan ada qaul yang diucapkan, fi'il yang dilakukan, takrir yang ditetapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam sabdanya yang lain terkait ini konteksnya bahkan ketika perang Mas. Perang itu kan bunuh-bunuhan kan gitu ya. Tapi Rasulullah SAW itu yang genting menyampaikan, genting begitu ya. Menyampaikan wasiat ketika perang. Jadi beliau menyampaikan ini hadisnya bahkan hadis riwayat Imam Ahmad gitu ya. Beliau menyampaikan begini. Rasulullah SAW berpesan, orang yang membunuh anak kecil, orang yang membunuh orang yang sudah tua, kemudian yang membakar perkebunan kurma, yang menebang pohon berbuah, memburu kambing untuk diambil kulitnya, itu akan merugikan generasi berikutnya. Itu hadis riwayat Ahmad. Betapa visi konservasi Rasulullah SAW dalam suasana perang itu masih main gitu loh. Itu betul-betul karena ya tentu saja kita mengimani bahwa Rasulullah SAW itu kan dibimbing wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini tuntunan Allah SWT.
Bahkan Rasulullah kan diutus kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya kan? Diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Bahkan sampai itu. Ketika jalan-jalan Rasulullah SAW pernah ada sahabat yang ngambil burung. Burungnya itu diambil, tapi anak-anaknya ditinggal. Jadi kono sangkar gitu Mas ya. Nah, itu diambil burung besarnya itu. Terus ditangkap sama sahabat. Rasulullah nyampaikan, jangan lepaskan itu. Anak-anaknya perlu ibunya. Disuruh lepas gitu. Artinya sesuatu yang ini terkait dengan ketika betul-betul terlihat nyata ya, ini hanya untuk dimain-mainkan aja gitu ya. Jadi disuruh jangan disia-siakan. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan. Sampai pada Khulafaur Rasyidin, sampai pada Abu Bakar itu betul-betul mengikuti pesannya Rasulullah. Sampai Abu Bakar itu ketika jadi khalifah berwasiat begini. Saya berwasiat takwa untuk kalian, jangan maksiat, jangan melampaui batas. Ini kaitannya ketika perang ya. Jangan maksiat, jangan melampaui batas, jangan penakut, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan hancurkan kebun kurma. Kalau di sana kan onoknya kebun kurma ya. Kalau di sini jangan hancurkan sawah pari, kebun apel, ojo diobong gitu ya. Jangan membunuh, jangan membakar perkebunan, jangan membunuh hewan ternak, jangan menebang pohon berbuah, jangan membunuh orang tua renta, anak kecil, balita dan perempuan. Ini kalau dari sisi aspek ekologis, Islam betul-betul luar biasa, lengkap dalam memberikan guidance bagi kita umatnya itu bagaimana memperlakukan alam sekitar. Lawang dalam kondisi perang aja nggak boleh, apalagi dalam kondisi normal gitu loh. Maka sungguh dolim ya orang yang tadi nebang pohon nggak memberikan penggantinya dengan apalagi main-main ya, ngerusak lingkungan dalam rangka main-main aja gitu. Dan lain-lain dan seterusnya. Dan tentu saja itu menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa kita ini umat Rasulullah adalah umat yang diamanahi untuk misi konservasi juga, ya kan? Rahmatan lil alamin itu misinya misi konservasi, pelestarian lingkungan. Gitu. Jangan sampai kita luput memperhatikan sampai hilang satu mata rantai di antara mata rantai ekosistem yang ada, sehingga muncul ketidakseimbangan, kerusakan lingkungan, dan itu imbasnya membuat bencana yang merusak diri kita sendiri. Kembali ke kita ya. Ya. Baiklah Mas Jamil, mungkin Mas Jamil bisa di akhir acara ini bisa memberikan closing statement serta ajakan ya kepada seluruh kader pemuda Muhammadiyah di Jawa Timur atau mungkin di luar Jawa Timur ya tentang satu kader satu pohon. Silakan Mas Jamil. Saudaraku pemirsa dimanapun berada, terkhusus para kader pemuda Muhammadiyah Jawa Timur dan umumnya para kader pemuda Muhammadiyah dimanapun berada, mari kita sukseskan di 5 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan melakukan gerakan satu kader satu pohon dengan niatan bahwa kita menjadi hamba Allah yang diberi amanah untuk melestarikan lingkungan yang kita hidup di dalamnya ini, dan dengan berharap kepada Allah SWT semoga usaha yang kita lakukan adalah merupakan satu bentuk jihad lingkungan yang kita lakukan dan kelak mendapatkan imbalan yang berharga di sisi Allah SWT berupa keridhoannya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mas Zaki. Terima kasih atas undangannya. Saya senang nanti kalau diundang lagi. Ya, ya, termasuk kawan-kawan sekalian di seluruh Jawa Timur. Menarik sekali kalau bisa datang ke sini. Ini adalah home base-nya Kaliwatu ya. Kaliwatu Batu Rafting. Nah, milik kita bersama. Jadi silahkan bisa sambil jalan-jalan belajar pelestarian lingkungan. Siap. Sekaligus rekreasi. Keren itu. Karena lupa kita di sini. Kota Wisata Batu. Kota Wisata Batu, berwisata, berrekreasi, punya misi konservasi. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Mas Jamil yang sudah memberikan wawasan kepada kader-kader kita ya, pemuda Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur tentang fikih lingkungan ya. Saya selaku host, selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.